Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On this occasion, I will explain the article entitled AMDAL Methodology for Steel Building Construction, Padang, West Sumatra. Enjoy watching. Oke, metodologi AMDAL konstruksi bangunan gedung baja, Padang, Sumatera Barat. Yang pertama itu ada abstrak. Kota Padang, Sumatera Barat terletak di kawasan Ring of Fire, menjadikannya sangat rentan terhadap gempa bumi. Kondisi ini menuntut pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kokoh tetapi juga ramah lingkungan, terutama dalam proyek konstruksi gedung baja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan gedung baja di Padang, dengan fokus pada keberlanjutan dan mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. Metode penelitian yang digunakan itu mixed method yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui pengukuran kualitas udara, tingkat kebisingan, kualitas air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan material berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka hijau, penerapan teknologi BIM dapat secara signifikan mengurangi emisi karbon dioksida dan meningkatkan efisiensi proses konstruksi. Penerapan metode AMDAL diharapkan tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa proyek pembangunan gedung baja di Kota Padang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan pembangunan yang lebih berkelanjutan di wilayah rawan bencana seperti Kota Padang. Kata kuncinya ada AMDAL, konstruksi gedung baja, green building, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam konteks ini tuh, AMDAL menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap proyek konstruksi, khususnya bangunan gedung baja, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlangsungan dan ramah lingkungan. Penerapan metodologi AMDAL pada konstruksi gedung baja di Kota Padang tidak hanya penting dalam mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa konstruksi tersebut dapat mematuhi regulasi terkait serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tempat. Nah, tujuannya ini untuk menganalisis dan mengembangkan metodologi AMDAL yang sesuai dalam konteks konstruksi gedung baja di Padang. Pendekatan yang digunakan untuk mencakup aspek teknis dalam perencanaan bangunan baja yang tahan gempa serta aspek lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini lokasinya di Padang dan proyek ini direncanakan dengan konsep green building. Lalu pendekatan penelitian menggunakan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara, observasi lapangan, serta pengukuran lingkungan. Selanjutnya analisis data itu menggunakan pendekatan kuantitatif, mengukur perubahan kualitas lingkungan akibat rekonstruksi di laboratorium dibandingkan dengan baku mutu yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara dan baku mutu kebisingan lingkungan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama ada definisi dan tujuan AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah proses yang mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap dampak-dampak potensial suatu kegiatan atau proyek pembangunan terhadap lingkungan fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Lalu tujuan AMDAL itu untuk menjamin agar pembangunan dapat berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Cakup langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, penanganan limbah, pemeliharaan kualitas udara, air, tanah, serta perlindungan ekosistem dan biodiversitas. Dengan AMDAL, proyek yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan seperti proyek industri besar, infrastruktur, atau pertambangan diharuskan mempertimbangkan dampak ekologi. Selanjutnya itu ada tahap scoping dalam AMDAL. Di sini tuh tahap scoping bertujuan untuk menentukan batas kajian yang akan dievaluasi berdasarkan dampak lingkungan dari proyek. Pertama ada identifikasi komponen lingkungan dan aspek yang terkena dampak. Sini sudah mengidentifikasi dulu lingkungan hidup yang terpengaruh itu apa, termasuk tanah, air, udara, flora, fauna, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Lalu yang kedua penyusunan kerangka acuan, KA andal. Di sini untuk mengidentifikasi dampak penting melalui pendekatan metodologis. Jadi harus menjelaskan kriteria penilaian metode sesuai dengan SNI. Contohnya PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Yang ketiga pembatasan ruang lingkup dampak dan area studi. Di sini di pembangunan gedung batas ruang lingkup itu mencakup wilayah yang terdampak langsung di sekitar konstruksi dan tidak langsung seperti aliran air dan kawasan hijau yang terdekat. Keempat, penentuan metode pengumpulan data. Scoping juga meliputi menentukan metode pengumpulan lapangan, mencakup analisis laboratorium, survei sosial, atau pemodelan dampak tertentu. Selanjutnya, identifikasi dampak lingkungan. Ini yang pertama ada penggunaan material berkelanjutan. Pada proyek ini kita menggunakan baja hollow yang memiliki radius girasi konstan, ideal untuk struktur tahan gempa. Nah, ini tuh memungkinkan struktur lebih ringan dan gempa mengurangi dampak lingkungan karena kebutuhan fondasi yang kecil. Kedua, ada ruang terbuka hijau. Di pada gedung yang dibangun itu, ruang terbuka hijaunya sebesar 30% dari luas lahan, sesuai peraturan Menteri PU. Penyediaan ruang terbuka hijau itu membantu dalam mitigasi emisi CO2 serta menjaga keseimbangan ekosistem sekitar. Yang ketiga ada kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan. Yang keempat ada efisiensi energi melalui teknologi. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data untuk AMDAL. Di sini ada survei lapangan dulu, termasuk lokasi proyeknya, kondisi tanah, vegetasi, penggunaan lahan, perubahan lingkungan akibat proyek. Selanjutnya kedua wawancara pemangku dengan pemangku kepentingan, mengumpulkan data dari masyarakat sekitar, pihak pemerintah, ahli lingkungan untuk memahami dampak sosial dan ekonomi. Jadi informasi ini membantu menilai persepsi masyarakat dan memastikan bahwa proyek memenuhi standar nasional sosial. Yang ketiga pengumpulan data sekunder. Di sini tuh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, atau BMKG, lalu dari Badan Informasi Geospasial. Nah, sini tuh memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan dan potensi risiko yang lebih mendalam. Yang keempat ada analisis laboratorium, seperti mengambil sampel tanah, air, udara di lokasi proyek, lalu diuji kualitas lingkungannya. Yang kelima, pemodelan dan simulasi. Di sini menggunakan perangkat lunak untuk memproyeksikan dalam jangka panjang proyek terhadap lingkungan. Pemodelan ini digunakan memperkirakan perubahan kualitas udara, kebisingan, dan potensi bencana alam, yang juga diterapkan dalam metodologi proyek pada kompetisi bangunan gedung Indonesia. Nah, kesimpulannya, penerapan metodologi AMDAL pada konstruksi gedung baja di Kota Padang sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Identifikasi penggunaan material berkelanjutan dan penerapan ruang terbuka hijau menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu, penggunaan teknologi BIM tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses konstruksi, tetapi juga membantu dalam perencanaan yang lebih baik terhadap dampak lingkungan. Dengan demikian, proyek konstruksi di Kota Padang dapat berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tempat dan lingkungan. Selanjutnya ini ada daftar pustaka dari artikel ini. Ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oke, dari Badan Standarisasi Nasional tentang pedoman penentuan dampak penting. Lalu ada dari jurnal yang dibahas yaitu Proposal Tim Klasifikasi Model Bangunan Gedung Baja, kompetisi proposal kompetisi bangunan gedung Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.